Pemirsa, beragam peristiwa besar terjadi di tanah air sepanjang tahun 2022. Salah satunya yang mengejutkan seluruh negeri yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ratusan anggota polisi terlibat, nama baik institusi Polri pun tercoreng. Dan pemirsa, berikut catatan akhir tahun redaksi RCTI 2022 beranjak dari nestapa. Sepanjang 2022, beragam peristiwa besar terjadi di tanah air. 1 tahun belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan kejadian besar. Mulai dari terseretnya hampir seratusan polisi dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, hingga hilangnya ratusan nyawa di 3 peristiwa, tragedi Kanjuruhan, kejahatan kemanusiaan, kasus gagal ginjal pada anak, hingga gempa yang mengguncang Cianjur. Ujian berat institusi penegak hukum Polri di pertengahan tahun 2022, misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas seorang perwira tinggi Polri yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Bukan kematian biasa, kematian polisi ini ternyata merupakan pembunuhan berencana. Verdi Sambo membuat skenario jahatnya agar mengesankan kematian Yosua akibat insiden tembak-menembak dan pelecehan seksual. Buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Untuk memuluskan niat jahatnya, hampir 1 kompi polisi terseret perintangan penyidikan dalam kematian Brigadir Yosua, mulai dari olah TKP, pengamanan barang bukti, hingga penyidikan kasusnya. Bahkan sejumlah barang bukti dirusak, termasuk perusakan CCTV. 2022 menjadi tahun pertaruhan Korps Bayangkara. Sederet kasus menyeret aparat berbaju coklat ini mengemuka dan menjadi perbincangan publik. Salah satu yang cukup besar dan sangat besar adalah penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan Presiden Joko Widodo kala itu memberikan keterangan di depan awak media, meminta kasus ini dibuka secara transparan. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Brigadir Yosua tewas ditembak oleh Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kasus penembakan Brigadir Yosua semakin menyita perhatian publik saat jenazah tiba di rumah duka di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saat itu pihak keluarga bersikeras membuka peti jenazah yang sebelumnya dilarang oleh sejumlah polisi yang ikut datang mengawal. Kami sampai sini ya menjerit-jerit dan sebagainya macam. Sesudah diredakan saudara saya itu, baru Pak Leonardo menyodorkan surat penyerahan jenazah. Jadi saya bilang sama Pak Leonardo itu, Simatupang, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu entah apa ini. Sampai dia bilang, ini kan Pak ada suratnya di surat penyerahan ini bahwa yang meninggal ini si Nofriansyah Yosua Huta Barat. Memang benar, surat benar. Tapi perlu kami melihat wajah anak kami dulu. Lagi pula, tolong Bapak terangkan disebabkan apa ini anak kami meninggal. Saat dibuka ditemukan sejumlah kejanggalan. Disinilah awal mula rekayasa tembak-menembak terkuak. Lihat lukanya kayak pembantaian, gue bilang gitu. Setahu saya itu kan lumpuhkan, udah tangkap, adili, penjarakan, pecat bila perlu. Gue bilang. Ini dibuka, ini yang saya buka. Sudah wajah itu di sini luka, di sini luka,
sebelah kanan ini luka, nampaklah saya lubang di sini. Positifnya entah lubang apa lah itu, tapi dugaan saya lubang peluru. Tapi saya belum bisa memang. Jadi udah kulihat itu tembak, wah menjerit-jerit lagi kan, dibuka baju itu adalah nampak lagi luka di sini, di jari ini hampir putus nih. Kalau nggak ada kulit mungkin udah putus. Atas sejumlah kejanggalan ini, pihak keluarga mengajukan otopsi ulang 27 Juli. Ekshumasi Brigadir Yosua Huta Barat dilaksanakan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) di RSUD Sungai Bahar. Mana Bu Putri? Mana tanggung jawabmu Bu Putri? Hasilnya, tapi kalau kita boleh mengutip Pak Kapolri kemarin, dinyatakan bahwa memang otopsi kedua ini memperkuat temuan otopsi pada otopsi yang pertama. Kalau kita lihat apakah otopsi ulang ini, bagaimana otopsi ulang ini sebetulnya suatu hal yang extraordinary pada kasus ini, karena sebelum kami dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia belum pernah menangani ataupun menerima permintaan untuk otopsi ulang. Karena pertanyaan pertama kami sebelumnya, apakah memang ada masalah di otopsi yang pertama, kan demikian. Namun secara koridor hukum pun memang ketika ini diminta oleh penyidik yang berwenang, pro justisia, maka kami sebagai warga negara dengan yang memiliki keahlian kompetensi di bidang kedokteran forensik dan medico legal wajib membantu dalam peradilan ini, termasuk dalam hal ini kita lakukan ekshumasi dan dilanjut dengan Pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo terus bergulir. Kasus ini menyeret 97 polisi, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dari strata kepangkatan, anggota polisi yang terlibat mulai dari Irjen hingga Barada. Inilah pertama kali prahara terbanyak di institusi kepolisian. Dari 97 yang terlibat, 35 anggota polisi diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Ke-35 anggota polisi tersebut terdiri dari 1 inspektur jenderal, 3 brigadir jenderal, 6 kombes, 7 AKBP, 4 kompol, 5 AKP, 2 IPTU, 1 IPDA, 1 BRIPKA, 1 brigadir, 2 BRIPTU, dan 2 Barada. Ada hal yang kedua, yaitu kaitannya dengan rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum di kepolisian dengan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, ya, yang itu kemudian membuat semakin sulit proses-proses pengungkapan fakta yang ada. Melihatnya banyak orang yang oknum yang terlibat dalam rekayasa tersebut, bahkan juga banyak sekali pimpinan-pimpinan di lingkungan Polri. Tentu saja ini menjadi bagian PR besar untuk reformasi di tubuh kepolisian. Setelah menetapkan 5 orang tersangka penembakan Brigadir Yosua, Polri juga telah menetapkan 6 polisi yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus. 6 tersangka telah ditetapkan, diantaranya Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari kasus ini, 5 anggota Polri telah divonis dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nur Patria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni. Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi PTDH kepada AKBP Jerry Siagian. Sanksi PTDH oleh tim KKEP, Jerry Siagian dinilai telah melakukan pelanggaran berat meskipun tidak termasuk obstruction of justice. Sementara Ferdi Sambo divonis PTDH dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus Sambo, treatment yang diambil oleh Kapolri itu sangat tepat nih ya. Yaitu Kapolri membentuk tim sus gabungan eksternal internal melibatkan Kompolnas. Internal melibatkan beberapa bintang 3 ya.
Treatmentnya sudah tepat karena di dalam penyelesaian kasus Ferdi Sambo di sana aspek transparansi, akuntabilitas, ya profesionalisme ya diterapkan oleh Kapolri. Masyarakat tumbuh kepercayaan. Kini sidang kasus penembakan Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan sudah memasuki masa sidang. Sejumlah saksi dan terdakwa telah dihadirkan di muka persidangan. Berbagai pengakuan juga telah disampaikan. CCTV yang selama ini menjadi bukti kuat juga telah dibuka. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan tes kebohongan atau lie detector yang digunakan dalam metode pengungkapan kasus juga disampaikan. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus, siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, Siap. sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. Di 2022, institusi Polri benar-benar tercoreng. Korps Bayangkara harus segera berbenah, kembali memperbaiki kinerjanya sebagai aparat yang mengayomi rakyat. Bahwa pengawasan internal kepolisian, pengawas internal itu harus melibatkan publik. Satu ya, misalnya di Biro Wasidik yang melakukan pemantauan asistensi terkait kasus penanganan kasus. Propam juga sama Komisi Kode Etik harus ada nih publik yang dilibatkan, tokoh-tokoh publik supaya ada check and balances, transparansi dan akuntabilitas. Bukan urusan mereka saja. Kenapa? Karena penindakan, polisi kan melakukan penindakan terhadap anggotanya yang berhubungan dengan masyarakat yang harusnya menjadi subjek pelayanan. Oleh karena itu harus ada wakil masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum seharusnya mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat daripada warga sipil. Apalagi Ferdi Sambo merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam, salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Polri milik negara, bukan milik segelintir jenderal yang pandai membuat skenario, apalagi seperti Sambo. Independen yang dibentuk Bapak Listio Sigit selaku Kapolri dan yang diperintahkan oleh Pak Presiden kiranya bekerja dengan independen dan jujur agar permasalahan ini bisa terungkap dengan seterang benderangnya di tengah-tengah masyarakat. Biar jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah permintaan kami. Kami sangat bersedih kehilangan anak kami ini, terus terang. Nggak sanggup kami. Hingga saat ini persidangan Ferdi Sambo masih terus berlangsung. Puluhan jaksa dilibatkan agar kasus ini berjalan akuntabel dan transparan. Akankah vonis hukuman mati diberikan kepada sang jenderal? Sementara itu di bulan Oktober 2 tragedi kemanusiaan terjadi, merenggut ratusan nyawa termasuk anak.